Nah, tadi kita sudah membahas mengenai aplikasi Supremum. Selanjutnya, kita akan teruskan pembahasan itu mengenai barisan dan limitnya. Nah, ada beberapa bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi barisan, definisi limit barisan, teorema ketunggalan limit, dan juga ekor barisan. Oke, kita masuk ke definisi barisan. Apa sih itu barisan? Coba dari benak kalian, yang pertama kali kalian dengar tentang barisan itu apa sih itu barisan? Pasti barisan itu adalah suatu daftar kan? Daftar urutan bilangan yang memiliki pola tertentu, ya kan? Pasti kalian akan terbayang, barisan itu adalah daftar urutan bilangan yang memiliki karakteristik atau pola tertentu. Nah, pola tertentu itu yang seperti apa sih? Pola tertentu itu yang maksudnya itu memiliki aturan tertentu yang telah ditetapkan, dan aturan tersebut bisa digunakan untuk menentukan suku-suku dari barisan. Aturan ini ditulis dalam bentuk rumus fungsi n. Nah, seperti itu barisan. Pasti kalian juga ngerti mengenai ada barisan yang namanya UN, rumus fungsi UN, ya kan? Dalam analisis real, sama, suatu adalah merupakan suatu barisan bilangan real adalah suatu fungsi dari n ke r. Nah, dengan demikian, misalkan kita punya barisan X ya, barisan X. Maka biasanya kita menandai pengaitan dari bilangan asli N ke bilangan real Xn, sehingga kita bisa definisikan misalkan Xn ke R berarti 1, misalkan X1, 2, X2, ya N sampai Xn, kayak gitu ya kan. Nah, secara umum X-nya itu kan berarti X1, X2, X3, dan X terusnya Xn. Jadi bisa kita tuliskan yaitu X sama dengan Xn. Selanjutnya ke barisan hasil operasi. Menurut definisi 3.2, barisan hasil operasi itu adalah misalkan X sama dengan Xn dan Y-nya itu adalah Yn, adalah barisan bilangan real. Maka yang pertama itu jumlah atau selisih, penjumlahan maupun pengurangan dari dua barisan tersebut bisa didefinisikan sebagai ya Xn ditambah Yn atau Xn dikurangi Yn, seperti itu. Yang kedua, hasil kali dari dua barisan tersebut, X dikali Y berarti sama dengan Xn dikali Yn. Untuk yang ketiga, hasil bagi dari dua barisan tersebut, yaitu tinggal X dibagi Y, yaitu Xn dibagi Yn. Dengan syaratnya, itu Yn itu tidak boleh sama dengan 0 untuk setiap N anggota bilangan asli. Yang keempat, misalkan C itu anggota R. Hasil kali barisan dengan C itu didefinisikan sebagai barisan Cx, ya, jadi Cxn gitu. Ada C suatu konstanta nanti dikalikan dengan barisan, jadi Cx atau sama dengan Cxn gitu. Contoh di sini yaitu pada 3.3, misalkan X-nya kan berarti 1/n dan Y-nya 2n, ya kan? Kita dapat mengoperasikan keduanya. Misalkan operasi penjumlahan, tinggal X ditambah Y, berarti 1/n ditambah 2/n. Terus yang kedua, kita misalkan mau mengalikan atau mengkurangkan, berarti X dikurangi Y, berarti 1/n dikurangi 2n, ya kan? Kalau untuk perkalian, X dikali Y sama dengan 1/n dikali 2n. Nah, berapa hasilnya? Berarti kan 2, 1/n dikali 2n. Nah, seperti itu. Dan seterusnya, apabila mau dibagi, bisa berarti nanti 1/n dibagi 2n, ya kan? Seperti itu. Selanjutnya kita ke definisi limit barisan. Nah, apa sih limit barisan itu?
Kita perhatikan definisi 3.3 tentang limit barisan. Misalkan X, tadi X-nya adalah suatu barisan kan, X-nya itu adalah Xn, X sama dengan Xn. Suatu bilangan real L dikatakan limit dari X itu jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada K epsilon atau K itu merupakan anggota dari N bilangan asli. Sedemikian sehingga setiap N lebih dari sama dengan K epsilon dan mutlak Xn itu dikurangi L itu adalah kurang dari epsilon. Jadi, jika ada barisan X-nya itu Xn, punya limit dan hasil limit itu adalah L, maka dikatakan X itu konvergen ke L dan dilambangkan dengan limit X sama dengan L atau limit Xn sama dengan L gitu, atau X ke L itulah intinya. Jadi apabila X-nya ini memiliki limitnya itu L, maka itu konvergen. Sedangkan kalau divergen itu berarti tidak mempunyai limit. Bisa kita katakan dengan divergen. Nah, tadi X ke L gitu ya, yang menyerahkan bahwa Xn ini akan mendekati L jika N-nya itu menuju tak hingga. Nah, sebaliknya, tadi sudah sebutkan bahwa jika X-nya itu tidak memiliki limit, maka X-nya itu dikatakan divergen. Oke, sekarang kita perhatikan contoh. Tunjukkan bahwa limit 1/n dengan N-nya mendekati tak hingga itu akan sama dengan 0. Nah, pada kasus ini merupakan kasus dalam pembuktian limit barisan yang paling sederhana. Tidak memerlukan manipulasi, berbagai macam manipulasi gitu ya. Dengan menggunakan definisi limit barisan, kita tahu bahwa tadi definisinya itu apa? Definisinya itu adalah setiap epsilon itu lebih dari 0, maka ada K epsilon gitu. Ada K yang merupakan anggota bilangan asli, maka 1/n dikurangi 0 itu pasti akan kurang dari epsilon, ya kan? Nah, ini dari definisi. N-nya ini lebih dari sama dengan K. Ya, itu. Kalian pasti paham kan? Dari definisi limit. Nah, kemudian sederhanakan ekspresi harga mutlaknya menjadi 1/n kurang dari epsilon, ya kan? Nah, kita sederhanakan. Jadi 1/n kurang dari epsilon. Kan tadi 1/n kurang 0 gitu. Karena n-nya itu lebih dari sama dengan K, maka menurut teorema ketidaksamaan berlaku 1/n itu kurang dari sama dengan 1/k. Kurang dari sama dengan 1K gitu. Buktinya, kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0, sehingga berlaku 1/epsilon itu lebih dari 0. Karena epsilon ini merupakan bilangan real, maka berdasarkan sifat Archimedes, terdapat K epsilon anggota N, terdapat K atau K epsilon anggota N sedemikian sehingga itu akan berlaku 1/epsilon itu kurang dari K, maka 1/K itu kurang dari epsilon. Sesuai dengan sifat Archimedes bahwa setiap pada bilangan real itu akan terdapat bilangan asli, yang dimana bilangan real itu akan kurang dari bilangan asli gitu ya. Ada 1/K kurang dari epsilon. Lalu 1/K itu 1/K kurang dikurangi 0, mutlak dari 1/K dikurangi 0 itu akan kurang dari epsilon. Gunakan 1/n kurang dari sama dengan 1/K. Nah, 1/n kurang dari 1/K kurang dari epsilon juga. Akibatnya, mutlak 1/n dikurangi 0 kurang dari epsilon ini yang tepat sesuai dengan definisi tersebut. Ya kan? Nah, 1/n dikurangi 0 itu kurang dari epsilon sesuai dengan definisi. Itu yang paling tepat. Jadi benar bahwa limit dari 1/n untuk n menuju tak hingga itu
adalah 0. Selanjutnya kita ke materi tentang teorema ketunggalan limit. Teorema ketunggalan limit itu berbunyi bahwa setiap barisan bilangan real itu memiliki paling banyak itu satu limit. Gitu. Buktinya, misalkan X itu sama dengan Xn. Jadi X itu suatu barisan bilangan real, X sama dengan Xn. Dan misalkan A dan B ini adalah limit dari X tersebut. Maka untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat N1 epsilon, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan N1 epsilon. Berlaku itu mutlak Xn dikurangi A kurang dari epsilon per 2. Dan terdapat N2 epsilon, sehingga untuk setiap N-nya itu berarti lebih dari sama dengan N2 epsilon. Maka berlaku Xn dikurangi B, mutlak Xn dikurangi B itu kurang dari epsilon per 2, yaitu dari manipulasi aljabar. Misalkan N-nya itu sama dengan maksimum dari himpunan maksimum N1 N2, maka untuk setiap N yang lebih dari sama dengan N atau bilangan asli, berlaku mutlak A dikurangi B sama dengan mutlak A dikurangi Xn ditambah Xn dikurangi B, ya kan? Nah, kita manipulasikan. Kurang dari sama dengan mutlak A dikurangi Xn ditambah Xn dikurangi B. Itu sama dengan mutlak Xn dikurangi A ditambah Xn dikurangi B itu kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2, ya kan? Jadi akan sama dengan epsilon. Nah, ini tuh supaya jadi kita itu mencari suatu suatu angka yang nantinya itu akan menjadi sama dengan epsilon gitu, yang kita peroleh dari manipulasi aljabar. Nah, karena epsilonnya itu lebih dari 0 sebarang, kita simpulkan bahwa mutlak A dikurangi B itu sama dengan 0. Atau kita bisa manipulasikan lagi, A itu sama dengan B. Selanjutnya kita akan bahas tentang ekor barisan. Tidak hanya cicak yang memiliki ekor, tapi barisan juga memiliki ekor. Nah, ekor barisan di sini definisinya adalah misalkan kita punya suatu barisan, barisannya itu X1, X2 sampai Xn yang merupakan bilangan real. Misalkan M-nya itu adalah bilangan asli. Maka ekor M dari barisan X itu definisikan sebagai Xm sama dengan Xm plus 1, Xm plus 2, Xm plus N gitu. Mudah sekali. Jadi misalkan contohnya kita perhatikan. Ekor 5 dari barisan X sama dengan 1 per N adalah barisan, berarti kan ekor 5, berarti X5 kan, M-nya itu adalah 5. X5 terus sama dengan Xm plus 1, berarti kan M plus 1, berarti yang ininya tuh ditambah 1. N plus 1 berarti 1 per 5 tambah 1, 6. Berarti 1 per 6, 1 per 7, 1 per 8, dan seterusnya. Selanjutnya kita ke teorema limit barisan dengan kondisi tertentu. Kita lihat teorema 3.2, yaitu limit barisan dengan kondisi tertentu. Misalkan AN dan XN, jadi ada dua barisan, yaitu barisan AN dan XN. Dan kita misalkan juga L-nya itu anggota dari real, bilangan real. Jadi L ini adalah suatu hasil limit gitu, limit dari barisan tersebut. Jika limit AN-nya itu sama dengan 0 dan terdapat C-nya itu lebih dari 0 dan anggota N, M-nya itu anggota N, sehingga untuk setiap N-nya itu lebih dari sama dengan M gitu, maka limit Xn itu sama dengan L. Jadi pada teorema ini kita akan tentukan, tadi kan sesuai definisi, bahwa definisi limit barisan gitu ya, bahwa nantinya itu ketika kita mempunyai dari sebuah barisan itu kita punya limit. Nah, limitnya itu L. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa limitnya itu adalah L gitu. Akan ditunjukkan limit Xn itu sama dengan L. Misalkan epsilonnya itu lebih dari 0, itu dari definisi limit barisan ya. Karena limit AN-nya itu kan sama dengan 0 tadi, dan ada C-nya itu
C-nya lebih dari 0. Maka terdapat K epsilon atau K ya, yang dimana K ini adalah anggota bilangan asli, anggota N gitu. Jadi kita tuh akan mencari K terlebih dahulu dengan memanipulasi aljabar, sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K, yaitu adalah mutlak AN dikurangi 0 sama dengan mutlak AN kurang dari epsilon per C. Nah, ini tuh hasil dari kreativitas setiap individu dalam menyelesaikan pembuktian teorema limit ini gitu. Memanipulasi aljabar. Akibatnya, untuk setiap N yang lebih dari sama dengan K itu, mutlak Xn dikurangi L itu kurang dari C dikali mutlak AN dikurangi dengan C dikali epsilon per C, ya kan? Nah, C epsilon per C itu kan berarti sama dengan epsilon. Nah, nantinya kita yang akan menuju ke epsilon itu akan sama dengan epsilon. Jadi kita pilih K-nya yang mudah gitu untuk menuju ke epsilon, ke sama dengan epsilon. Jadi ini menunjukkan bahwa limit xn-nya itu sama dengan L. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas ke contoh soal. Perhatikan contoh soal di layar. Untuk setiap B elemen R, buktikan bahwa limit B per N itu sama dengan 0. Nah, kita selesaikan. Pertama kita akan cari dulu K epsilon anggota N gitu ya, atau bisa kita sebut dengan K atau K epsilon ya. Sehingga untuk setiap N yang lebih dari sama dengan K epsilon, maka berlaku tadi B per N dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Kita perhatikan bahwa B per N dikurangi 0 itu sama dengan mutlak B per N kurang dari epsilon. Itu sedemikian sehingga jika dan hanya jika N-nya itu lebih dari mutlak B per epsilon. Dari pertidaksamaan terakhir kita bisa memiliki K epsilonnya itu lebih dari mutlak B per epsilon. Kita buktikan. Nah, kita buktikan di sini. Misalkan B-nya itu anggota R dan epsilonnya itu lebih dari 0. Pilih K epsilon yang anggota bilangan asli sehingga K epsilonnya itu lebih dari mutlak B per epsilon. Nah, kita gunakan. Jadi kita itu melakukan analisa pendahuluan tersebut dengan memanipulasi aljabar supaya kita menghasilkan nilai K yang nantinya akan membantu kita kepada pembuktian selanjutnya gitu. Nah, kita pilih K epsilonnya itu anggota N sehingga K epsilonnya itu lebih dari kita pakai yang mutlak B per epsilon yang sudah kita analisa tadi, hitung tadi gitu ya. Akibatnya untuk setiap N yang lebih dari sama dengan K epsilon, maka B per N itu dikurangi 0 sama dengan mutlak B per N sama dengan mutlak B per N dikurangi kurang dari sama dengan mutlak B per K epsilon. Itu akan kurang dari sama dengan mutlak B per epsilon. Itu kan sama dengan epsilon. Akan sama dengan epsilon. Jadi limit B per N itu sama dengan 0. Terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putunapiatamala. Seperti biasa pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teorema limit. Selamat belajar. Nah, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang barisan konvergen selalu terbatas. Menurut definisi 3.5, yaitu tentang barisan terbatas, yaitu suatu barisan bilangan real X, di mana X-nya itu sama dengan Xn, dikatakan terbatas jika terdapat M-nya itu lebih dari 0, dan M-nya itu anggota dari bilangan real, sehingga mutlak Xn akan kurang dari sama dengan M untuk setiap N anggota bilangan asli. Oke, kita lihat contoh 3.7. 1/2 pangkat N terbatas karena terdapat M sama dengan 1.
Sehingga 1/2 pangkat N itu kurang dari 1 untuk setiap N bilangan asli. Salah satu keistimewaan barisan yang konvergen adalah barisan itu pasti terbatas. Seperti akan ditunjukkan teorema tentang keterbatasan. Kita perhatikan teorema 3.3 tentang keterbatasan, yaitu yang berbunyi, jika X barisan bilangan real yang konvergen, maka X itu terbatas. Jika X barisan bilangan real yang konvergen, maka X terbatas. Jadi X-nya itu kan pasti memiliki limit ya, berarti makanya dia itu konvergen, maka X itu akan terbatas. Kita buktikan, misalkan X-nya itu sama dengan Xn, konvergen dengan limit Xn itu sama dengan X ya, kita limitnya X kecil. Maka untuk epsilon sama dengan 1, terdapat K anggota dari bilangan asli, sehingga untuk setiap N lebih dari K berlaku mutlak Xn dikurangi X itu akan kurang dari 1. Atau untuk setiap N yang lebih dari sama dengan K berlaku mutlak Xn kurang dari mutlak X ditambah 1. Kita pilih M-nya itu, pilih M sama dengan supremum mutlak X1, mutlak X2, mutlak X3 sampai mutlak XK dan sampai mutlak X ditambah 1. Maka untuk setiap N yang anggota bilangan asli berlaku mutlak Xn kurang dari sama dengan M. Teorema di atas lebih banyak digunakan dalam bentuk kontraposisinya, yaitu nanti ke lemma 3.1 yang berbunyi jika barisan X tak terbatas, maka X dipergen gitu. Jadi sebaliknya, jika barisan X-nya terbatas, maka X-nya itu konvergen. Kita lihat contoh 3.8. Tunjukkan bahwa N pangkat 2 per N ditambah 1 itu dipergen. Kita akan menjawab dengan pembuktian tak langsung, yaitu dengan kontradiksi, yang kita andaikan N kuadrat per N plus 1 itu konvergen. Jadi terbatas kan kalau konvergen itu. Nah, kita jawab, menurut teorema keterbatasan, N kuadrat per N plus 1 itu terbatas. Kita andaikan terbatas ya. Kalau hal ini berarti terdapat M anggota R, sehingga N kuadrat per N plus 1 itu akan kurang dari sama dengan M. Ya, untuk setiap N-nya itu anggota bilangan asli atau N itu anggota N besar. Perhatikan bahwa N kuadrat per N ditambah N itu kurang dari sama dengan N kuadrat per N plus 1. Itu akan kurang dari sama dengan M juga. Untuk setiap N-nya anggota bilangan asli. Jadi untuk setiap N, elemen N, itu dikali itu N kuadrat per 2N, di mana kurang dari sama dengan N per 2 dan kurang dari sama dengan M. Jadi ada kita operasikan, berarti kan tadi N kuadrat per N plus N. N plus N berarti 2N kan, N kuadrat per 2N itu kurang dari sama dengan N kuadrat per N plus 1. Kita sederhanakan, jadi N per 2 gitu, N per 2 kurang dari sama dengan M. Kita operasikan. Atau untuk setiap N, elemen N, jadi N-nya itu akan kurang dari sama dengan 2M. Kita manipulasi aljabar. Nah, kontradiksi dengan sifat Archimedes, yang dimana sifat Archimedes itu bahwa pada setiap bilangan real pasti akan ada bilangan asli, yang dimana bilangan real itu akan lebih kecil dari bilangan asli. Jadi pengandaiannya itu salah. Nah, pengandaiannya salah. Haruslah N kuadrat per N plus 1 tak terbatas, sehingga mengakibatkan barisan ini dipergen. Terbukti.
Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang kekonvergenan barisan hasil operasi aljabar dua barisan. Sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah menerangkan tentang limit barisan hasil operasi, di mana X plus Y itu sama dengan limit X plus Y itu sama dengan X plus Y. Gitu. Nah, di sini sekarang akan dibuktikan bahwa teorema limit barisan hasil operasi, yaitu misalkan X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn, adalah barisan bilangan real yang konvergen dengan limit Xn sama dengan X dan limit Yn sama dengan Y. Maka limit Xn plus minus Yn itu akan sama dengan X plus minus Y. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, jadi pada video sebelumnya itu hanya teoremanya saja. Nah, sekarang kita akan buktikan teorema tersebut apakah benar limit Xn plus minus Yn itu, atau limit Xn ditambah Yn itu akan sama dengan X ditambah Y. Kita buktikan, misalkan limit Xn-nya tadi kan limit Xn-nya itu sama dengan X dan limit Yn sama dengan Y. Misalkan epsilonnya itu lebih dari 0, ya kan, dari teorema limit, dari definisi limit barisan. Karena limit Xn-nya itu X, maka ada K1. K1-nya itu anggota dari N, sedemikian sehingga setiap N itu akan lebih besar sama dengan K1. Dan mutlak Xn dikurangi X, itu Xn kurangi X, itu dari teorema akan kurang dari epsilon per 2, ya, dari definisi sebelumnya. Dan karena limit Yn-nya itu kan sama dengan Y, maka ada K2. Nah, K2-nya itu adalah anggota dari N, sedemikian sehingga untuk setiap N-nya itu lebih dari sama dengan K2. Berarti, dan mutlak Yn dikurangi Y kurang dari epsilon per 2, ya kan? Dari teorema sebelumnya. Kita pilih, nah pilih K. Pilih K-nya itu sama dengan maksimum K1, K2. Maka untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K, itu K dan mutlak Xn ditambah Yn itu dikurangi X ditambah Y, sama dengan mutlak Xn dikurangi X ditambah Yn dikurangi Y, itu kurang dari sama dengan mutlak Xn dikurangi X ditambah Yn dikurangi Y. Nah, ini dari hasil analisa pendahuluan atau dari manipulasi aljabar, itu akan kurang dari sama dengan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, seperti yang kemarin yang sudah diterangkan pada limit barisan. Terus ada juga ketunggalan limit. Nah, teorema ketunggalan limit. Jadi, setiap epsilon yang lebih dari 0 itu ada K, di mana K-nya itu adalah anggota dari N, sedemikian sehingga setiap N itu lebih besar sama dengan K, dan mutlak Xn ditambah Yn dikurangi X ditambah Y itu kurang dari epsilon. Nah, karena itu limit Xn ditambah Yn itu sama dengan X ditambah Y. Kita operasikan, jadi di ke sebelah kiri kan gitu. X jadi sama dengan X ditambah Y. Seperti itu. Itu hasil dari manipulasi aljabar. Kita pilih, jadi kita pilih K-nya itu yang Xn plus Yn gitu. Xn plus Yn dikurangi X plus Y yang kurang dari epsilon. Nah, nanti kita pemilihan K ini akan pemilihan K ini kita pilih K yang Xn plus Yn itu supaya nanti yang akan memudahkan kita ke bahwa akan kurang dari epsilon gitu, ya kan. Nah, karena itu berarti limitnya tuh kita operasikan, berarti Xn plus Yn itu kita balikan sama dengan X plus Y, seperti itu. Sekarang kita lihat contoh 3.9, tunjukkan bahwa limit dari 2n kuadrat plus 3 per n kuadrat plus 1 itu konvergen, dan tentukan limitnya. Kalau untuk menentukan limit pasti kalian sudah paham ya, berarti kalau limitnya dari ini, dari 2n kuadrat plus 3 per n kuadrat plus 1 itu pasti 2, ya kan. Nah, kita buktikan bahwa itu adalah konvergen. Barisan 2n kuadrat plus 3 per n kuadrat plus 1 kita tulis juga barisannya itu seperti ini, ya kan? Masih sama kan berarti.
Kita manipulasi aljabar di sini. 2n kuadrat plus 3 per n kuadrat plus 1 itu dikali dengan 1 per n kuadrat per 1 per n kuadrat. Ya kan, masih sama kan? Sama dengan 2 plus 3 per n kuadrat per 1 plus 1 per n kuadrat. Kita tahu bahwa yang di atas 2 plus 3 per n kuadrat itu konvergen. Kan konvergen, sehingga 2 plus 3 per n kuadrat juga konvergen. Selanjutnya 1 dan 1 per n kuadrat itu konvergen, sehingga 1 plus 1 per n kuadrat juga konvergen. Kita tambahkan lagi 1 plus 1 per n kuadrat itu tidak sama dengan 0. Kita tidak sama dengan 0 gitu ya. Untuk setiap n dan limitnya tidak sama dengan 0. Dengan semua informasi tersebut, kita boleh menggunakan teorema limit barisan hasil operasi, ya kan? Untuk pembagian dan penjumlahan, sehingga diperoleh limitnya itu berarti 2n kuadrat ditambah 3 per n kuadrat ditambah 1 sama dengan, kita operasikan, nah hasilnya itu sama dengan 2, ya kan? Sama dengan 2 limitnya tadi, betul, limitnya 2, dan terbukti bahwa limit tersebut adalah konvergen karena memiliki hasil limit gitu. Kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang kelestarian hutan, kelestarian urutan. Kelestarian urutan ada teoremanya loh, teorema 3.5, perhatikan. Misalkan X sama dengan XN dan Y sama dengan YN, barisan bilangan real yang konvergen. Konvergen ya, berarti punya limit kan? Jika untuk setiap N, anggota dari N, anggota bilangan asli, maka XN-nya itu akan kurang dari sama dengan YN. Maka berlaku limit XN juga akan kurang dari sama dengan limit YN. Nah, misalkan X dan Y itu konvergen, X dan Y konvergen, dan limit XN sama dengan X, dan limit YN sama dengan Y. Menurut teorema X dikurangi Y konvergen dan limit XN dikurangi YN sama dengan X dikurangi Y, akan ditunjukkan X dikurangi Y itu kurang dari sama dengan 0, atau dengan kata lain X-nya itu akan kurang dari sama dengan Y, ya kan? Andaikan X-nya lebih dari Y, atau dengan kata lain X dikurangi Y itu lebih dari 0, ya kan? Maka untuk epsilon itu sama dengan X dikurangi Y, terdapat K-nya itu anggota bilangan asli, sehingga mutlak XN dikurangi YN dikurangi dengan X dikurangi Y itu akan kurang dari X kurangi Y. Ya, akan kurang dari X kurangi Y untuk setiap N yang lebih dari sama dengan K. Atau bisa kita tuliskan X dikurangi Y dikurangi X dikurangi Y itu akan kurang dari, tadi kan XN dikurangi YN, tadi XN kurangi YN kan berarti X kurangi Y kan, nah, X kurangi Y, terus kita tulis lagi, berarti dikurangi lagi X dikurangi Y, kita tulis lagi kurang dari, berarti X kurangi Y itu apa? XN dikurangi YN kan, itu akan kurang dari X dikurangi Y ditambah X dikurangi Y ditambah X dikurangi Y lagi gitu. Untuk setiap N-nya itu lebih dari sama dengan K. Jadi untuk N-nya itu kan lebih dari sama dengan K. Itu dari teorema ketunggalan limit. Nah, maka di sini XN dikurangi N itu akan lebih dari 0 dan kurang dari 2 dikali X dikurangi Y. Atau YN-nya itu akan kurang dari XN. Nah, kita manipulasi aljabar, kita operasikan gitu. Kontradiksi ya, YN itu kan kurang dari XN. Kontradiksi dengan XN kurang dari sama dengan YN. Untuk setiap N yang anggota bilangan asli. Jadi pengandaiannya itu salah, haruslah X-nya itu kurang dari sama dengan Y. Selanjutnya yaitu tentang prinsip apit. Kita perhatikan teorema 3.6, prinsip apit. Misalkan X-nya itu XN, Y itu YN, dan Z itu ZN. Barisan merupakan barisan bilangan real di mana untuk setiap N itu anggota bilangan asli. Maka YN itu akan lebih dari sama dengan XN dan YN juga akan kurang dari sama dengan ZN. Dan limit XN sama dengan limit ZN. Maka Y itu konvergen dan limit XN-nya itu sama dengan limit YN itu sama dengan limit ZN. Nah, kita buktikan misalkan limit XN-nya itu sama dengan limit ZN, itu sama dengan L ya. Akan ditunjukkan limit YN-nya itu sama dengan
L gitu. Kan tadi xn sama limit xn, yn, zn itu adalah sama kan, berarti semuanya juga sama L gitu kan. Misalkan epsilonnya lebih dari 0, karena limit xn sama dengan limit zn sama dengan L, maka terdapat K-nya itu anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K. Ya, dari teorema sebelumnya. Mutlak xn dikurangi L itu kurang dari epsilon, dan mutlak zn dikurangi L juga itu kurang dari epsilon. Atau untuk setiap N yang lebih dari sama dengan K, maka L dikurangi epsilon, berarti xn-nya itu lebih dari L dikurangi epsilon, kurang dari L ditambah epsilon. Nah, kita manipulasi aljabar juga di sini, kita operasikan. Dan Zn-nya itu lebih dari L dikurangi epsilon dan kurang dari L ditambah 3 ya. Karena Xn-nya itu kan tadi kurang dari sama dengan Yn dan Yn-nya itu kurang dari sama dengan Zn, untuk setiap N anggota bilangan asli, maka untuk setiap N yang lebih dari sama dengan K, maka L Xn-nya itu lebih dari L dikurangi 3 dan kurang dari sama dengan Yn. Dan Zn-nya juga lebih dari sama dengan Yn dan kurang dari L tambah 3 gitu, L plus 3. Nah, jadi untuk setiap N yang lebih dari K, maka Yn-nya itu kita ambil yang ini, berarti Yn lebih dari L dikurangi epsilon dan kurang dari L ditambah epsilon. Maka mutlak Yn dikurangi L ya, itu kurang dari epsilon. Itu dari manipulasi aljabar semuanya ya. Sehingga limit Yn-nya harus sama dengan L. Kita operasikan, kita pindah ruas ya. Berarti sehingga limit Yn-nya itu adalah sama dengan L gitu. Terbukti. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kekonvergenan atau kedipergenan barisan bilangan positif. Teorema 3.7, uji kekonvergenan. Misalkan xn adalah barisan bilangan positif dan limitnya itu adalah xn plus 1 per xn sama dengan L. Jika L-nya kurang dari 1, maka xn-nya konvergen dan limit xn-nya sama dengan 0 gitu ya. L-nya kurang dari 1, berarti limit xn-nya konvergen itu sama dengan 0 gitu. Jika L-nya yang lebih dari 1, maka xn dipergen. Nah, kita lihat contoh soalnya. Kita perhatikan contoh 3.11. Selidiki kekonvergenan barisan berikut. Yang pertama, B pangkat N per 2N dengan B-nya itu lebih dari 2. Dan yang kedua, 2 pangkat 3N per 3 pangkat 2N. Kita jawab. Kita lihat jelas bahwa Bn per 2N itu pasti lebih dari 0 untuk setiap N anggota bilangan asli. Maka limit xn ditambah 1 per xn itu sama dengan limit Bn plus 1 dikali 2N per 2N plus 1 dikali B pangkat N sama dengan limit B per 2. Itu sama dengan B per 2 itu lebih dari 1, ya kan? Tadi dari teorema kekonvergenan, jika limitnya itu lebih dari 1, ya berarti itu tuh dipergen. Sedangkan jika hasil limitnya maksudnya, jika hasil limitnya itu kurang dari 1, maka itu konvergen dan itu akan hasilnya 0 gitu. Yang kedua, kita lihat jelas 2 pangkat 3N per 3 pangkat 2N itu lebih dari 0 untuk setiap N elemen bilangan asli. Maka limit xn plus 1 per xn plus 1 per xn itu berarti hasil limit dari teorema tadi, kekonvergenan dan kedipergenan, ya kan? Itu sama dengan limit. Berarti limitnya ini kan sama dengan limit, berarti 2 pangkat 3N plus 3 dikali dengan 3 pangkat 2N per 3 pangkat 2N ditambah 2 dikali dengan 2 pangkat 3N. Nah, itu sama dengan limit 2 pangkat 3 per 3 pangkat 2. Ya, kita operasikan, ya kan? Nah, itu berarti sama dengan 8/9. Kita lihat 8/9 itu kan
kurang dari 1 ya kan. 8 bagi 9 itu hasilnya 0, berapa? 8/9 kurang dari 1. Jadi barisan ini konvergen dan limitnya itu 2 × 3n per 3 × 2n itu sama dengan 0. Nah, begitulah materi tentang teorema-teorema Leibniz dalam mata kuliah analisis real. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.